Baik, bismillahirrahmanirrahim. Selamat pagi, selamat siang, dan selamat sore, saudara-saudari mahasiswa yang saya banggakan. Terima kasih sudah hadir di pertemuan minggu kedua mata kuliah Rekayasa Perangkat Lunak. Hari ini kita akan membahas chapter 2 dari buku Agile Software, yaitu dengan judul Agile Software Engineering, dari buku Engineering Software Product, karya Ian Sommerville. Nah, bab yang akan kita bahas hari ini adalah bab yang paling excited nih. Kenapa? Karena paling relevan dengan dunia kerja saat ini. Nama saya Fikri Aulia, SPDMkom, dosen pengampu mata kuliah ini. Dan lebih dari 5 tahun mengajar mata kuliah, saya selalu melihat perubahan besar. Dulu hampir semua mahasiswa saya stuck dengan pemikiran waterfall klasik. Nah, sekarang hampir semua perusahaan teknologi yang saya kenal, terutama perusahaan-perusahaan besar ya seperti Gojek, Tokopedia, Traveloka, bahkan Spotify dan Google, sekarang sudah beralih menggunakan metode Agile untuk pengembangan softwarenya. Nah, sebelum kita mulai lebih dalam, saudara-saudari mahasiswa, saya mau tanya dulu deh, berapa banyak di antara saudara-saudari mahasiswa yang sudah pernah mendengar kata Agile, Scrum, atau Sprint, atau Kaggle? Nah, coba. Nah, bagi yang belum pernah dengar, tenang saja. Hari ini kita akan bedah tuntas dari nol sampai nanti kalian benar-benar paham dan bisa langsung terapkan di project kalian. Oke, mari kita mulai dengan senyum lebar. Silakan disimak video penjelasan ini. Oke, baik saudara-saudari mahasiswa, sebelum kita masuk ke materi inti, mari kita lihat dulu roadmap hari ini supaya kalian tahu arah mata kuliah hari ini apa isinya. Kita mulai dari pengantar Agile Method, kemudian kenapa Agile ini sangat dibutuhkan untuk software product, kemudian lalu kita bahas Agile Manifesto. Nah, dan prinsip-prinsipnya. Setelah itu baru kita masuk ke increment development. Lalu ada dua metodologi utama. Pertama adalah extreme programming, dan kita bahas juga terkait kritik terhadap metode ini. Ada juga kita bahas terkait Scrum yang paling populer di industri saat ini ya. Dan juga selanjutnya kita bahas juga terkait backlog, time box sprint, sampai nanti kita bahas self organizing time, teams ya. Nah, di akhir nanti kita akan rangkum key point-nya apa-apa saja, dan kita juga kita bahas rekomendasi untuk saudara-saudari mahasiswa semua. Nah, apakah ada saudara-saudari mahasiswa yang sudah membaca bukunya nih, buku asli dari software engineering karya Ian Sommerville? Nah, kalau sudah baca, Bapak ucapkan selamat karena ini memang cukup menantang ya, karena buku aslinya menggunakan bahasa Inggris. Jadi Bapak harap kalian sudah bisa juga mencoba membaca dalam bentuk bahasa Inggris. Terutama kita di bidang informatika, semua dokumentasi program yang kita gunakan itu biasanya mostly berbahasa Inggris, saudara-saudari mahasiswa. Nah, yang belum jangan berkecil hati, tidak apa-apa. Hari ini kita akan jelaskan secara perlahan dan mendalam bagaimana isi dari bukunya. Nah, kalau sudah siap, mari kita lanjut ke materi pertama. So, mengapa Agile untuk software product nih? Nah, sekarang kita akan masuk ke inti pembahasan pertama, mengapa Agile ini kita terapkan untuk software product. Nah, bayangkan saudara, kalian sedang membangun aplikasi seperti Gojek di tahun 2015. Nah, kalau kalian pakai metode tradisional seperti plan driven atau waterfall gitu ya, kalian harus bikin dokumen requirement-nya dulu yang berbentuk ratusan halaman mungkin, baru kalian bikin lagi desainnya, setelah itu baru kalian bikin codingnya, baru kalian bikin testingnya. Nah, ini tentunya butuh waktu berbulan-bulan ya saudara-saudari mahasiswa. Sementara itu kompetitor kita sudah rilis fitur ojek online. Nah, waktu zaman itu sebenarnya sudah banyak aplikasi ojek online yang bermunculan, saudara-saudari mahasiswa. Bahkan juga sudah ada aplikasi-aplikasi order makanan online seperti Uber gitu ya. Dan juga bahkan pembayaran digital juga banyak, seperti contohnya Paytrend dan teman-temannya. Nah, kalau kalian masih pakai metode lama, pasti kalian akan ketinggalan. Nah, kenapa? Ini adalah masalah besar dalam plan driven software untuk software product.
Pertama, terlalu banyak dokumen yang harus disiapkan. Seperti halnya kalian bikin skripsi gitu ya, terlalu banyak dokumen yang harus disiapkan terlebih dahulu, bikin tugas akhir. Nah, kemudian juga kesalahan spesifikasi baru ketahuan setelah berbulan-bulan. Nah, kadang kita plannya seperti ini, kita bikin plannya seperti ini gitu gitu. Ternyata setelah dicoba dibikin programnya, ternyata spesifikasinya salah. Dan juga satu yang paling membuat metode ini tidak bagus karena sulit untuk berubah ketika ada perubahan cepat di lapangan. Nah, apalagi terutama berkaitan dengan kompetitor nih. Nah, analoginya selalu saya sering sebutkan ya di beberapa mata kuliah saya, waterfall itu seperti membangun rumah mewah yang bertingkat. Nah, kamu harus punya blueprint lengkapnya, hitung semua materialnya gitu ya. Kemudian baru kita mulai dari pondasinya. Nah, kalau pemilik rumahnya dia minta tambah balkon misalnya di tengah jalan, nah susah sekali. Kita harus edit lagi blueprintnya, kita harus ubah lagi hitung-hitungan pembayarannya. Nah, sementara kalau agile itu ibaratnya seperti kita memasak di warung rumah makan Padang nih. Nah, kita masak dulu yang kecil-kecil dulu, kita mulai dengan rendang sedikit gitu ya. Kemudian kita kasih pelanggannya coba dulu masakan saya gitu. Nah, kalau kurang asin misalnya tambahin garam, kalau kurang pedas tambahin cabai gitu kan. Nah, nanti kalau pelanggannya suka baru kita kasih sama dia gitu. Nah, kalau dia sudah tertarik dengan toko kita, kita bisa kasih menu lain, kita kasih menu lain. Nah, seperti itu analoginya. Nah, contoh nyatanya, misalnya ini akan sering Bapak sebutkan ya di mata kuliah ini, seperti Gojek, Tokopedia, dan Traveloka, semuanya pakai Agile. Bahkan Spotify yang terkenal dengan model squad model itu juga berbasis Agile. Menurut Standish Group Chaos Report, itu proyek yang menggunakan Agile mostly 3 kali lipat lebih berhasil dibandingkan proyek-proyek yang tetap bertahan menggunakan metode waterfall, saudara-saudari mahasiswa. Nah, teman-teman saudara-saudari mahasiswa ini pernah di project kuliah yang pernah kalian buat, pernah nggak requirementnya berubah tiba-tiba ketika sedang dikerjakan projectnya? Nah, kalau sudah pernah merasakan itu, maka mungkin sekarang kita coba menggunakan Agile untuk melihat apa perbedaannya. Nah, sebelum kita masuk lebih lanjut, apakah ada yang ingin ditanyakan terkait pondasi Agile? Kalau tidak, kalau ada pertanyaan silakan diajukan di kolom komentar ya, atau di grup WhatsApp juga boleh. Kalau begitu, selanjutnya kita akan masuk ke Agile Manifesto. Saudari-saudari mahasiswa, ini adalah Agile Manifesto. Ini adalah pondasi utama dari pemikiran Agile itu. Nah, manifesto ini seperti halnya sebuah deklarasi kemerdekaan ya. Ini ditandatangani oleh 17 praktisi software dunia tahun 2001. Nah, akan saya coba baca pelan-pelan dan jelaskan juga satu persatu dan dengan lebih dalam. Pertama, kita mulai dari isi manifestonya sendiri. Kami menemukan cara lebih baik untuk mengembangkan software dengan melakukannya dan membantu orang lain. Nah, melalui ini kami menghargai satu, individu dan interaksi lebih dari proses dan tools. Jadi Agile itu dia lebih menghargai individu dan interaksi daripada proses dan tools yang digunakan. Artinya orang dan komunikasi jauh lebih penting daripada tools mahal atau proses yang kaku. Nah, saya pernah lihat nih tim pakai Jira super canggih untuk mengelola projectnya, tapi komunikasinya buruk. Nah, alhasil terjadilah chaos. Jadi dalam Agile, komunikasi dalam tim itu adalah yang paling utama, terutama komunikasi kita dengan antar programmer dan dengan calon klien nanti yang kira-kira akan kita target pasarnya, seperti itu. Kemudian nomor 2, software kerja lebih dari dokumentasi dan komprehensif. Software kerja lebih dari dokumentasi komprehensif. Nah,
Dokumentasi memang penting saudara-saudari mahasiswa, tapi software yang bisa dipakai user itu jauh lebih penting. Nah, softwarenya dulu yang diselesaikan, softwarenya berjalan dengan baik, baru kita bikin dokumentasinya. Nah, seperti itu. Saya lihat banyak sekali mahasiswa mungkin yang bikin laporan gitu ya, laporan software, laporan tugas akhir dan bisa sampai 100 halaman, 200 halaman. Tapi aplikasinya ketika dikompre gitu ya, seringkali ada error gitu. Terus ada beberapa fitur yang tidak bisa jalan, ada banyak bug. Nah, itu yang salah. Seharusnya aplikasinya dulu yang diselesaikan, dokumentasi belakangan, harusnya seperti itu. Nah, nomor 3, kolaborasi pelanggan lebih dari negosiasi kontrak. Nah, ingat kolaborasi dengan pelanggan lebih penting daripada negosiasi kontrak. Nah, jangan anggap pelanggan itu sebagai musuh, saudara-saudari mahasiswa, karena di sana harus ya, dimana harus dinegosiasi dengan kontrak yang ketat. Nah, sebaiknya libatkan mereka setiap minggu, setiap apa yang terjadi dengan proyek kalian itu, kalau bisa komunikasikan dengan si pelanggan kita gitu. Menurut mereka bagus apa enggak? Nah, mereka bagus apa enggak? Jadi di Agile ini banyak sekali kita mengutamakan komunikasi baik dengan anggota tim maupun dengan kliennya. Nah, nomor 4, respon terhadap perubahan lebih dari mengikuti rencana. Maka saudara, rencana itu bagus, tapi kemampuan beradaptasi itu lebih penting dan lebih berharga. Rencana itu cuma sebuah guide ya, sebuah panduan bagaimana kita menjalankannya. Tapi kalau ada perubahan yang tidak bisa disangka-sangka gitu, maka respon terhadap perubahan lebih penting daripada mengikuti rencana yang sudah ada. Nah, satu lagi, meskipun nilai di kanan tetap ada, ini maksudnya nilai di kanan, kami lebih menghargai item di kiri. Nah, artinya seperti itu. Nah, dari 4 nilai ini saudara-saudari mahasiswa, mana menurut kalian yang paling sulit kita terapkan di Indonesia nih? Nah, coba silakan dipikirkan, coba kalau mau silakan ditanyakan dengan AI. Dari keempat nilai ini, nilai dari Agile, menurut kalian mana yang paling sulit kita terapkan di Indonesia? Nah, silakan dicoba dipikirkan. Selanjutnya, mari kita bahas prinsip-prinsip Agile yang lebih operasional nih. Nah, di dalam Agile Manifesto itu ada 12 prinsip ya saudara-saudari mahasiswa, tapi di buku Summerfield itu diringkas menjadi 5 prinsip utama yang sangat penting. Nah, mari kita bahas satu persatu. Pertama, prinsipnya adalah involve the customer. Artinya apa? Libatkan pelanggan agar dia sangat erat dengan tim. Dan juga prioritaskan requirement dan evaluasi increment. Nah, setiap increment itu saudara, setiap ada versi terbaru dari program kita, produk kita, haruslah dievaluasi langsung oleh si customernya. Makanya ketika kalian melihat ada produk baru gitu ya di aplikasi HP kalian atau dimanapun, biasanya mereka akan mengirimkan survei kepada sejumlah pelanggan yang mereka anggap itu penting. Nah, itu salah satu contoh penerapan dari Agile. Nah, kemudian prinsip kedua yang penting adalah embrace change. Jadi, harapkan perubahan fitur. Nah, jangan takut untuk perubahan fitur. Kenapa? Karena software itu harus siap beradaptasi dengan cepat, dengan tepat gitu. Nah, jangan takut adanya perubahan fitur. Kemudian prinsip yang ketiga adalah develop and delivery incrementally. Nah, artinya adalah kembangkan dalam potong-potongan kecil, kemudian tes, evaluasi setiap incrementnya. Jadi mengembangkan software itu kita kembangkan dalam kecil-kecil saja, tes dulu apakah berfungsi dengan baik itunya, fitur-fiturnya apakah berguna untuk software kita atau tidak. Kalau iya, baru kita lanjutkan ke fitur yang lain. Nah, seperti itu. Jangan langsung berpikir pengembangan yang besar dulu, tapi kembangkan hal-hal yang kecil dulu. Nah, selanjutnya prinsip keempat ya, yaitu maintain simplicity.
Nah, artinya fokus pada kesederhanaan software dan proses. Nah, kalau bisa lebih sederhana, buat lebih sederhana. Nah, jangan terlalu berpikir terlalu kompleks gitu. Pokoknya maintain simplicity. Nah, prinsip nomor 5 yaitu focus on people, do not development process. Artinya apa? Percayalah pada tim kalian. Biarkan mereka tentukan cara kerja mereka sendiri. Masing-masing mereka tentu memiliki cara kerja sendiri, cara berpikir sendiri. Nah, percayalah pada tim kalian, bagaimana mereka bekerja sesuai dengan kemampuan mereka. Nah, analoginya ya seperti kita punya tim sepak bola nih. Nah, pelatih itu seperti kita seorang product owner. Kita kasih strategi besar, ini produk maunya seperti apa. Tapi pemain di lapangan nanti kita kasih kebebasan. Mau passing kemana, terus mana waktu paling tepat saat itu, kapan mau mengejar ke depan, kapan mau attack gitu ya, kapan mau defend, itu tergantung dari si pemain bola di lapangannya. Nah, kalau kalian jadi product owner nih misalnya, menurut kalian prinsip mana sih di antara kelima ini yang paling sulit untuk dijalankan? Kemudian mengapa kira-kira dari kelima ini, dari salah satu ini, menurut kalian mengapa dia paling sulit dijalankan? Nah, sekarang kita lihat bagaimana cara kerja incremental development itu secara visual ya. Perhatikan gambar di layar ini, saudara-saudari mahasiswa. Ini adalah increment development. Ini adalah siklus yang paling sangat sederhana tapi sangat powerful. Perhatikan di sini kita punya fitur-fitur yang akan ada di produk kita. Kemudian kita pilih fitur apa yang akan dimasukkan dalam increment itu, dalam versi increment itu. Kemudian kita coba refine fiturnya secara deskripsi. Kemudian kita implementasikan dan kita tes fiturnya. Dan kita integrasikan fiturnya ke dalam sistem. Kita coba deliver sistemnya, kita coba deliver sistem incrementnya, dan kalau misalnya semua fiturnya sudah selesai, barulah kita deliver sistem rilis. Kita rilis program kita sebagai rilis produk seperti itu. Tapi kalau belum lengkap fitur-fitur yang akan kita masukkan, maka kita akan ulang prosesnya lagi sampai nanti meningkat lagi incrementnya, sampai ulang lagi meningkat lagi incrementnya, sampai semua fiturnya lengkap, baru kita rilis programnya. Nah, ini bukan satu siklus besar seperti waterfall ya, tapi dia berulang-ulang dalam potongan kecil. Setiap putaran dia akan menghasilkan satu increment yang bisa langsung dipakai oleh si user. Nah, dalam pengalaman saya nih, kelompok mahasiswa yang pakai increment biasanya deliver aplikasi itu lebih cepat dalam waktu 3 minggu pertama. Padahal yang pakai waterfall baru selesai spesifikasi di minggu keempat biasanya. Nah, menurut kalian, kalau kalian melihat gambar ini, berapa lama idealnya satu siklus increment untuk project skala kecil? Apakah 1 minggu, 2 minggu, atau 1 bulan? Nah, silakan silakan diberikan pendapatnya. So, dalam setiap increment saudara-saudari mahasiswa ada 5 aktivitas utama. Mari kita bahas satu persatu. Pertama, kita harus memilih fitur apa yang akan dimasukkan dalam increment. Kita pilih fitur dari daftar produk kita. Kemudian kita refine fitur description, artinya kita tambah detail supaya tim-tim kita paham apa yang akan ditambahkan di fitur itu. Selanjutnya tahap ketiga adalah implement and test, artinya kita coba coding dulu dan kita tes secara otomatis, kita tes fiturnya. Nah, ini kita bisa bahas nanti di chapter 9 ya, terkait pengetesan secara otomatis itu. Kemudian yang keempat, kita coba integrasikan fiturnya dan coba tes. Integrasikan dengan sistem yang sudah ada, yang sudah existing, dan coba tes drive gitu ya, menggunakan orang tester misalnya seperti itu. Kemudian kalau sudah oke, baru kita deliver sistem increment, artinya kita kirim ke pelanggan atau project manager untuk feedback. Artinya tidak harus pelanggan asli, kadang project manager juga bisa dia bekerja atau berakting sebagai pelanggan gitu ya. Nah, baru kalau sudah oke, kira-kira barulah kita rilis jika sudah cukup fiturnya.
Nah, contoh nyatanya misalnya di Tokopedia, setiap 2 minggu biasanya mereka rilis fitur baru. Misalnya ada pay letter gitu ya. Nah, biasanya fitur-fitur yang dirilis itu dia sudah ada proses uji coba dulu di sini, proses ini semuanya. Nah, seperti itu. Nah, setelah paham incremental, sekarang mari kita masuk ke salah satu metodologi yang paling terkenal di metode di pengembangan agile ya, namanya adalah extreme programming. Nah, perhatikan gambar ini. Ini adalah roda praktik extreme programming yang paling menguat nih, yang saling menguatkan dia. Nah, akan saya jelaskan ini di slide berikutnya. So, extreme programming, saudara, mostly dia punya banyak praktik. Nah, tapi yang paling banyak diadopsi di industri itu ada 5. Pertama, yaitu incremental planning atau user story, di mana kita membuat requirement ditulis sebagai cerita user. Nah, ini akan dimasuk tugas saudara nanti nih, membuat user story, buat prioritas berdasarkan waktu. Kemudian yang kedua adalah small release, artinya kita rilis fungsi itu setiap dalam kurun waktu tertentu, misalnya 1 minggu atau 2 minggu. Nah, kita kembangkan fungsi minimal dulu, baru kita rilis secara cepat gitu, artinya dalam waktu singkat gitu. Kemudian kita test driven development, artinya kita tulis dulu kode barunya, kita tes dulu, baru kita kode gitu, kita tulis dulu tesnya, baru kita bikin codingannya. Nah, inilah yang akan dicoba nanti di otomatis tes gitu ya, otomatis tes yang akan kita bahas di chapter 9 nantinya. Kemudian praktek yang penting di extreme programming juga adalah continuous integration, yaitu integrasikan kode setiap selesai tugas. Nah, setiap selesai kita mengembangkan fitur itu, maka coba integrasikan codingan kita ke sistem yang sudah ada. Kemudian baru kita jalankan semua unit tesnya, apakah program kita itu tetap berjalan semua fitur-fiturnya. Ketika fitur yang baru ditambahkan, fitur yang sebelumnya sudah ada harusnya tetap berjalan. Ini bisa kita gunakan unit test nih, kita akan bahas di chapter 10 nanti. Dan nomor 5 baru kita refactoring. Apa itu? Yaitu kita perbaiki struktur codingan kita perbaiki readability-nya, efisiensinya, sama security dari code-nya. Ini harus terus dilakukan untuk meningkatkan agar codingan kita tetap bersih dan aman. Nah, sekarang kita bahas kritik terhadap extreme programming nih, supaya kalian tahu sisi gelap dari extreme programming. So, extreme programming itu saudara memang bagus, tapi bukan tanpa kritik ya. Pertama, kritik yang paling sering muncul itu adalah terkait praktik on-site customer, di mana ada customer yang ada di tempat gitu. Nah, ini adalah praktik yang sulit dijalankan di Indonesia nih, karena jarang sekali perusahaan yang mengizinkan karyawannya itu untuk sementara pindah ke kantor kita gitu, atau sebagai klien yang secara live gitu, memberikan masukan terhadap program yang kita bikin. Nah, ini memang sulit untuk dikerjakan. Yang kedua, terkait pair programming. Nah, secara teori tidak ada bukti bahwa metode ini produktif, bahkan terlihat seperti boros gitu. Nah, kemudian yang ketiga, sustainable pace. Nah, ini memang bagus, tapi sulit sekali untuk meyakinkan manajer untuk deadline yang ketat. Nah, seperti itu. Nah, maka saran saya saudara-saudari mahasiswa, kalian tidak perlu pakai extreme programming 100%. Ambil praktiknya yang cocok saja. Itulah yang namanya agile mindset, di mana XP ini kadang dia mengabaikan manajemen eksternal dan dia butuh project management. Oke, mari kita lanjutkan ke framework apa yang paling populer untuk menjalankan metode agile ini.
Oke, salah satu framework yang paling populer untuk menjalankan metode Agile ini saudara adalah metode Scrum, namanya Scrum Cycle. Nah, kalau kalian lihat di gambar ini adalah siklus yang paling banyak dipakai di perusahaan Indonesia sekarang nih. Nah, mari kita bahas di frame berikutnya. Sekarang mari kita hafalkan istilah-istilah yang ada di Scrum yang wajib kalian pahami nih. Pertama ada namanya produk, yaitu software produk yang dikembangkan oleh sistem tim Scrum. Yang kedua ada namanya product owner, yaitu orang yang mengidentifikasi fitur, mereview kerjanya, sama mentes produk. Ada lagi sebuah istilah baru namanya product backlog nih, jangan sampai lupa ya. Apa itu product backlog? Itu adalah daftar to do, daftar tugas yang harus kalian kerjakan, bugs yang muncul di program-program kalian, fitur apa yang harus diterapkan di program itu, dan improvement apa yang dilakukan. Itu semuanya ada di product backlog. Nah, istilah berikutnya adalah development team. Ini adalah tim kecil yang isinya 5-8 orang, biasanya dia self organizing. Kemudian ada istilah sprint. Nah, ini adalah periode pendek ya, antara 2-4 minggu. Nah, ini untuk memastikan bahwa sebuah fitur itu bisa diselesaikan dalam waktu ini. Biasanya ini untuk memastikan bahwa satu increment itu bisa selesai dalam waktu satu sprint. Nah, seperti itu. Kemudian ada istilah namanya Scrum, itu adalah meeting harian untuk review progress. Nah, ini untuk menyelesaikan sprintnya ya, karena kita harus mengejar fitur yang harus diimplementasikan di software kita. Kemudian ada seorang Scrum Master namanya. Nah, ini adalah sebuah pekerjaan juga yang tugasnya dia sebagai coach dari tim untuk menggunakan Scrum secara efektif. Nah, ada lagi potential shippable. Ini adalah output sprint yang siap di-deploy. Ada lagi velocity, yaitu estimasi kerja per sprint. Nah, analoginya saudara, Scrum itu seperti tim futsal, dan product owner ini dia adalah sebagai pelatih. Scrum Master dia adalah sebagai wasit. Nah, itu analoginya. Wah, sebentar. Wasit gitu ya. Dan development team ini dia adalah tim atau pemain di lapangan. Nah, itu ibaratnya kalau di bola. Apa tadi? Product manager adalah seorang, product owner adalah pelatihnya, Scrum masternya adalah wasit, dan development teamnya ini adalah tim pemain di lapangan. Nah, kalau kalian boleh pilih peran di Scrum, kalian mau jadi apa nih kira-kira nih? Mau jadi product owner, mau jadi Scrum master, atau mau jadi development teamnya? Selanjutnya, apa manfaat kita mau menggunakan Scrum ini? Nah, menurut buku dan pengalaman saya pribadi nih. So, pertama, produk itu dia tidak akan mengganggu progres gitu, dia tidak akan menahan perubahan. Nah, ini kelebihan dari si Scrum ini. Karena requirement yang awalnya diberikan oleh si calon customer kita, kalau misalnya, atau customer yang istilahnya dia profitable, kita target gitu, itu tidak akan menahan perubahan yang terjadi. Dan produk biasanya akan kita pecah-pecah menjadi sekumpulan chunks itu ya, hal-hal kecil yang bisa dipahami, yang bisa yang bisa relate dengan stakeholder kita. Nah, sehingga itu bisa lebih mudah dipahami oleh orang-orang berkepentingan di software ini gitu. Kemudian dari segi progres ya, customer akan melihat bahwa pengiriman itu secara cepat gitu, dan juga kita akan mendapatkan feedback terkait produk yang kita bikin, sehingga pengiriman lebih cepat dan feedback juga lebih cepat. Nah, di sisi orang yang bekerja di timnya, tentu komunikasi akan lebih baik ya, karena semua orang bisa melihat apa yang dikerjakan oleh orang lain. Dan tentunya ini juga bisa meningkatkan kompetisi secara alami gitu.
antara tim-tim yang bekerja dalam sebuah fitur atau project gitu. Dan juga ini juga bisa meningkatkan trust antara pelanggan sama developer sehingga kita bisa meningkatkan kultur positif di dalam metode pengembangan software ini. Contohnya Gojek dia pakai Scrum misalnya. Maka setiap sprint 2 minggu mereka akan rilis fitur baru dan langsung dapat feedback dari driver atau dari user. Nah, biasanya dia menggunakan survei atau menggunakan tanya langsung kepada si pelanggannya. Selanjutnya mari kita lihat contoh product backlog. Nah, masih ingat saudara minggu lalu di kelas kita pernah membahas sebuah product vision ya. Nah, di situ kita membahas ada sebuah e-learn system namanya. Nah, mari kita lihat ini backlognya. Pertama, sebagai guru saya mau misalnya dari sisi si klien gitu, atau dari sisi si pengguna. Sebagai guru saya mau bisa mengkonfigurasi group of tools gitu. Nah, masa kita jadikan dia sebagai fitur, sebagai orang tua misalnya. Ini story sebagai orang tua penggunanya nih. Saya ingin melihat pekerjaan anak saya gitu, maka kita terapkan dia sebagai fitur. Sebagai guru atau sebagai guru dari anak-anak kecil, saya ingin interface yang pictorial, maka tambahkan request usernya. Nah, kemudian establish kriteria untuk asesmen open source software. Nah, maka tambahkan activity-nya. Refactor user interface code to improve extendability, maka kita perlu refactor engineering improvement-nya. Maka implement encryption tool for all user data, ini lebih ke security ya, maka tambahkan this engineering improvement-nya. Ini contoh-contoh produk backlog nih. Jadi dari story dari si klien atau dari story dari user, apakah kira-kira yang bisa kita butuhkan di software kita. Kita bikin daftarnya semua, nah kita jadikan kemudian kita bikin apakah dia jadi fitur, apakah dia tambahkan development activity, atau kita tambahkan dia sebagai improvement dari sisi engineeringnya. So, saudara-saudari mahasiswa, tidak semua item produk backlog itu dia memiliki tingkat kematangan yang sama. Slide ini menjelaskan 3 state dari status produk backlog tadi. Pertama yaitu ready for consideration, di mana ini ide yang tingkat tinggi dan dia tentatif. Ini adalah ide yang awal, biasanya dia masih mentah. Mungkin muncul dari diskusi santai sama si kliennya atau dengan tim gitu ya, atau dari feedback dari pengguna atau dari hasil brainstorming. Nah, statusnya biasanya masih tentatif, belum pasti akan dikerjakan. Nah, biasanya bisa saja nanti dibatalkan atau diubah total gitu. Contoh, bagaimana kalau kita bikin fitur gamifikasi misalnya, kasih medali kepada siswa yang rajin misalnya. Apa ini masih dalam bentuk ide biasanya ya, dan belum detail. Nah, state kedua dari product backlog itu adalah ready for refinement atau disepakati penting dan butuh detail lebih. Nah, ini biasanya state kedua dari sebuah fitur, ide fitur gitu. Nah, biasanya setelah kita diskusikan dengan tim atau product owner, itu akan muncul kesepakatan bahwa ide ini penting dan layak untuk dikembangkan lebih lanjut. Nah, tapi masih butuh detail. Di step ini saudara-saudari mahasiswa, biasanya product backlog itu akan masuk ke proses namanya backlog refinement atau grooming untuk ditambah detailnya. Nah, contohnya misalnya dalam rapat kita bisa ngomong gini, oke, fitur gamifikasi itu penting gitu ya, tapi medalinya apa aja yang mau dikasih ke siswanya, kriterianya bagaimana, terus tampilannya di mana gitu, terus butuhnya data apa aja. Nah, ini udah masuk dia ke fitur itu sebagai ready to refinement gitu. Nah, step ketiga dari sebuah fitur itu adalah namanya ready to implementation. Nah, ini di tahap ini biasanya fitur itu sudah cukup detail untuk estimasi sama implementasinya, ditambah dengan identifikasi terhadap dependensi. Nah, ini adalah step tertinggi dari product backlog item.
di mana produk backlog item ini sudah memiliki detail yang cukup ya setelah mahasiswa, dan tim bisa mengestimasi berapa lama kira-kira waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikannya, dan sudah jelas apa saja dependensinya dengan fitur-fitur lain nih supaya tidak mengganggu fitur-fitur lain. Nah, PBI yang sudah ada di state ini siap biasanya untuk masuk ke sprint berikutnya. Nah, satu sprint itu biasanya berapa? 2 sampai 4 minggu ya. Nah, contohnya fitur medali itu sudah detail gitu. Ada 3 jenis medali. Pertama rajin, yang kedua misalnya dia rajin login gitu, atau rajin ngumpulin tugas, atau nilainya bagus. Nah, desainnya juga sudah ada, dan butuh tabel baru di database dan juga tidak terganggu oleh fitur-fitur lain. Nah, ini biasanya adalah produk backlog yang sudah ready untuk dijalankan sebagai dimasuk ke sprint berikutnya. Nah, prosesnya bayangkan nih, PBI itu seperti buah. Nah, awalnya dia masih kuncup gitu ya, ready to for consideration, kemudian lalu mulai matang gitu, baru dia masuk ke ready for refinement, dan akhirnya siap dipetik untuk diambil buahnya itu, lalu masuk ke dia ready for implementation. Nah, product owner dan tim harus rajin dia merawat backlog ini agar selalu ada produk backlog item yang siap diambil untuk sprint berikutnya. Nah, saya sering lihat nih tim yang gagal karena mereka tidak rajin melakukan refinement. Akibatnya ketika di sprint planning mereka tidak punya PBI yang cukup detail. Sprint planningnya jadi molor berjam-jam ketika rapat ketika rapat Scrum itu jadi molor berjam-jam karena harus detailin dulu PBI-nya. Nah, tipsnya saudara, sisihkan waktu setiap minggu untuk backlog refinement nih. Misalnya setiap Kamis sore 1-2 jam gitu ya. Kemudian tim sama product owner duduk bersama-sama merapikan backlognya. Nah, seperti itu. So, aktivitas dari produk backlog, slide ini menunjukkan fitur 2.5 di mana dia adalah product backlog activity, yaitu ada 4 aktivitas utama dalam pengolahan backlog produk backlog ya, yang paling sering disebut sebagai backlog grooming atau backlog refinement. Nah, dari semua backlog yang ada tadi, backlog item tadi saudara, itu tidak semuanya mungkin kadang bisa kita bisa saja dia memiliki prioritas yang berbeda untuk setiap sprint gitu. Nah, maksudnya kita di sini punya 5 produk backlog nih yang dia akan dimasukkan ke sprint berikutnya. Nah, ada 4 tahap dalam metode backlog grooming ini. Pertama yaitu creation. Ini adalah kita mencoba menambahkan item baru dalam backlog. Nah, misalnya ada feedback dari pengguna, kemudian ada ide dari tim gitu, atau ada perubahan di pasar. Nah, atau ada regulasi baru, atau perubahan teknis yang diperlukan. Nah, creation terjadi terus-menerus saudara itu agar si backlog ini dia hidup dan dia terus bertumbuh. Kemudian ada proses namanya refinement. Refinement ini adalah aktivitas memperjelas item yang sudah ada. Misalnya kita menambahkan detail, memecah item besar menjadi kecil-kecil, menambah acceptance kriteria. Contohnya misalnya kita punya produk backlog item itu seperti fitur login yang besar, kemudian kita pecah menjadi login dengan email misalnya, login dengan Google, atau ada fitur lagi lupa password, atau ada lagi fitur registrasi akun baru. Nah, semua itu adalah refinement dari sebuah backlog yang sudah kita tambahkan di item. Nah, aktivitas selanjutnya ada namanya estimation. Ini biasanya tim memberikan estimasi usaha untuk setiap produk backlog item nih. Biasanya menggunakan story point, atau bukan jam ya, tapi story point. Nah, estimasi ini membantu untuk planning nih, berapa lama kira-kira backlog ini bisa dikerjakan. Dan satu lagi yang paling penting adalah prioritizing, di mana si product owner itu menentukan urutan prioritas dari PBI. Nah, tapi lagi-lagi ya saudara-saudari mahasiswa, keterlibatan dari product owner sangat penting di sini karena tetap
dialah yang menentukan PBI mana yang harus dikerjakan dulu, mana yang ditinggalkan di belakang seperti itu. Yang paling penting dan paling mendesak ada di atas, yang kurang penting ditaruh di bawah. Nah, prioritas ini biasanya bisa berubah kapan saja sesuai dengan kebutuhan bisnis. Gambar di slide ini menunjukkan bahwa 4 aktivitas ini saling terkait dan terus-menerus berulang. Tidak ada akhirnya selama produk masih hidup, backlog akan terus dirawat, fitur-fitur yang akan ditambahkan itu akan terus dirawat seperti itu. So, analoginya bayangkan produk backlog itu seperti lemari es ya saudara-saudari mahasiswa. Setiap minggu kita beli bahan makanan baru, itu namanya creation, kita tambahkan bahan makanan baru ke dalam sebuah lemari es itu. Misalnya di sini ada lemari es, kita tambahkan bahan makanan baru gitu. Ini lemari esnya. Nah, hanya di sini ada wortel satu ya. Kemudian kita bersihkan dan kita potong-potong bahan yang akan dimasak. Nah, ini namanya adalah refinement nih. Nah, wortel tadi kita bawa ke dapur. Nah, kita potong-potong menggunakan pisau. Nah, ini adalah refinement. Kemudian kira-kira berapa lama waktunya memasaknya nih? Kita mau masak wortel ini, berapa lama kira-kira waktunya untuk memasak si wortel ini gitu ya. Nah, itu adalah proses estimation. Jadi kita menentukan berapa lama kira-kira waktu untuk mengerjakan si wortel ini sampai nanti jadi. Nah, terakhir baru kita putuskan apakah masakan yang paling penting untuk hari ini. Nah, itu adalah prioritizing. Apakah si wortel ini penting, atau mungkin ada telur di dalam kulkas, ada ayam gitu ya. Nah, atau ada ikan gitu dalam kulkas. Nah, inilah prioritizing. Nah, seperti itu. So, maka saudara-saudari mahasiswa, lemari es yang tidak pernah dirawat tentu akan penuh dengan bahan busuk. Nah, backlog yang tidak pernah dirawat juga akan penuh dengan item-item usang atau fitur-fitur yang tidak relevan. Nah, sekarang kita masuk ke topik yang paling sering menjadi perdebatan nih, estimasi. Bagaimana cara memperhatikan berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk mengerjakan suatu PBI. Nah, bagaimana cara menentukan apa sebuah PBI itu bisa diselesaikan gitu. Nah, slide ini menjelaskan beberapa konsep penting dalam estimasi agile nih. Pertama, kita akan bahas yang namanya effort atau person hour per day. Nah, ini bukan calendar time ya. Jadi effort adalah usaha, bukan durasi kalender. Misalnya suatu produk backlog item itu diestimasikan dalam waktu 8 jam bekerja gitu. Tapi kalau dikerjakan oleh 2 orang secara kalender dia bisa selesai dalam waktu 4 jam. Atau kalau dikerjakan sambil meeting, sambil apa gitu ya, sambil nyambil-nyambil dan diganggu orang lain bisa selesai dalam 2 hari. Nah, dalam agile saudara-saudari mahasiswa, kita lebih fokus ke effort karena durasi kalender dipengaruhi oleh banyak faktor eksternal. Kemudian yang kedua ada namanya story point. Ini adalah estimasi relatif berdasarkan baseline, misalnya size atau complexity atau unknown. Nah, story point ini saudara adalah unit abstrak yang mengukur ukuran relatif suatu produk backlog item. Nah, kita tidak bilang ini butuh 10 jam, tapi kita bilang ini butuh 5 poin atau 2 poin kayak gitu. Nah, caranya pilih satu produk backlog item sebagai baseline. Nah, misalnya kita sepakati bahwa fitur login itu sederhana kan, misalnya fitur login kan sederhana tuh, cuma nambahin 2 buah kotak gitu kan, tambah tombol 1. Nah, kita bilang itu bahwa dia cuma butuh sekitar 2 poin. Lalu kita bandingkan dia dengan PBI lain dengan menggunakan ini sebagai baseline-nya. Nah, sehingga misalnya fitur login itu
itu adalah login ya, itu 2 poin gitu kan. Maka ketika kita bikin fitur registrasi, maka kita bisa bilang dia mungkin lebih kompleks daripada login, maka kita kasih dia 3 poin gitu. Nah, atau misalnya ada fitur laporan gitu, karena login itu kira-kira butuh 2 poin, karena maka untuk laporan mungkin lebih kompleks, maka kita kasih dia 8 poin. Nah, atau ada fitur integrasi pembayaran atau payment, ini lebih kompleks lagi nih karena mengintegrasikan dengan berbagai API, maka kita kasih dia misalnya 13 poin. Ini tim yang menentukan baseline-nya berapa dan kira-kira berapa, atau bisa juga Scrum Master yang menentukan nih. Nah, story point, saudara-saudari mahasiswa, dia mempertimbangkan 3 aspek. Pertama, size, complexity. Size ini berapa besar atau berapa banyak kode yang akan ditulis. Kemudian complexity, seberapa unit, seberapa rumit ya, seberapa ribet algoritmanya, atau seberapa banyak aturan bisnis yang perlu dianalisa gitu. Yang ketiga adalah unknown, itu seberapa banyak yang tidak diketahui dari backlog ini. Nah, apa ada teknologi baru, bahasa pemrograman baru, atau perlu riset sebuah metode baru. Nah, itulah yang menentukan story point-nya. Yang ketiga untuk menentukan PBI ini adalah namanya velocity. Ini bukan velocity yang joget-joget ya, tapi adalah jumlah story point per sprint. Nah, ini gunanya untuk planning nih. Velocity adalah jumlah story point yang bisa diselesaikan oleh tim dalam waktu 1 sprint. Ini dihitung dari rata-rata sprint sebelumnya. Misalnya sprint pertama, sprint 1 itu kita habis 20 poin misalnya. Dalam waktu 2 minggu, 2-4 minggu, kita menyelesaikan sejumlah 20 poin misalnya story point. Nah, sprint kedua, nah misalnya kita menyelesaikan sejumlah 22 poin. Sprint ketiga misalnya kita menyelesaikan sejumlah 24 poin misalnya. Maka velocity rata-ratanya adalah 22 poin. Maka untuk sprint berikutnya tim bisa mengambil sekitar 22 poin targetnya. Nah, kita bisa kasih targetnya bahwa untuk sprint berikutnya adalah 4 itu 22 poin. Nah, begitu. Itu yang namanya velocity. Terakhir adalah planning poker namanya, atau estimasi tim. Tapi bukan empiris terbatas. Nah, planning poker ini adalah teknik estimasi yang menyenangkan nih. Caranya, pertama setiap anggota tim punya kartu dengan angka, misalnya deret Fibonacci gitu ya. Nah, product owner dia menjelaskan satu PBI, tim kemudian diskusi sebentar gitu ya. Semua orang pilih satu kartu secara bersama, orang pilih kartu secara bersamaan. Nah, kalau ada perbedaan besar antara tiga, misalnya ada yang 3 milihnya, orang satu bilang ini mungkin bisa dalam waktu 3 story point gitu kan, ada lagi yang bilang di anggota timnya ini mungkin selesai dalam waktu 13 story point gitu, maka kita diskusikan lagi sampai nanti tidak ada diskusi yang besar nih. Nah, kalau sudah ketemu kesepakatannya kira-kira berapa story pointnya, nah, barulah kita bilang itu untuk produk backlog itu butuh waktu sekitar segitu story pointnya. Nah, teknik ini biasanya kita menggabungkan antara wisdom of the crowd
dan menghindari pengaruh tokoh kuat yang dominan. Jadi sometimes kadang di tim kita itu ada yang paham banget dengan fitur ini sehingga dia bilang ini gampang nih, bisa cepat selesainya gitu. Ada tim kita yang belum pernah mengaplikasikan fitur ini, dia bilang bahwa karena dia susah ini makanya dia kasih story point-nya tinggi. Nah, dengan teknik planning poker ini kita bisa tentukan, kita bisa menemukan konsensus berapa kira-kira story point yang tepat untuk produk backlog ini. Nah, itu tekniknya. Nah, di buku ini menyebutkan bahwa tapi bukti empiris terbatas. Ini artinya meskipun planning poker ini populer saudara, belum ada penelitian yang membuktikan bahwa ini lebih akurat daripada metode lain. Nah, pengalaman saya, estimasi ini sulit saudara, memang sangat sulit. Bahkan tim pengalaman pun sering meleset untuk estimasi story point ini. Tapi yang paling penting itu bukan akurasinya, tapi konsistensinya. Nah, dengan story point sama velocity, setidaknya kita bisa punya alat untuk planning yang lebih baik daripada tebak-tebakan nih, untuk setiap fitur itu berapa lama bisa diselesaikan. Nah, menurut Anda, manusia ini cenderung lebih over optimis dalam estimasi atau lebih pesimis nih? Nah, menurut Anda seperti apa nih manusia? Apakah terlalu optimis bisa menyelesaikan sebuah fitur dengan cepat atau cenderung pesimis? Nah, silakan dipikirkan. So, manfaat dari time box sprint itu, kenapa kita butuh time box sprint? Nah, kita sering menyebutkan kata sprint. Sekarang mari kita bahas lebih dalam tentang time box sprint dan manfaatnya. Pertama, di slide ini menunjukkan figur 2.6. Ini adalah benefit menggunakan time box sprint, di mana di sini ada 3 manfaat utama. Pertama adalah demonstrable progress, output thinkable setiap sprint. Artinya, ini sangat penting nih. Karena dengan sprint yang pendek dalam waktu 2-4 minggu, setiap akhir sprint kita selalu punya sesuatu yang bisa kita tunjukkan kepada product owner-nya. Bukan laporan kemajuan ya, tapi software yang memang berfungsi, memang bisa dipakai oleh si kliennya, seperti itu. Bayangkan Anda seorang investor atau manajer gitu ya, Anda memberikan uang kepada tim. Setelah 2 minggu, tim sudah bilang, ini hasilnya, silakan dicoba. Tentunya Anda akan merasakan puas dan Anda dapat setelah 2 minggu lagi Anda bisa membangun kepercayaan bahwa tim itu ada progresnya sepertinya. Sebaiknya kalau kita pakai metode waterfall saudara, setelah 6 bulan, kadang setelah setahun, mana hasilnya? Mereka jawab masih 80%, sebentar lagi. Nah, tentunya ini bikin investor frustasi ya, karena kita sebagai investor tuh kita butuh produk yang bisa langsung kita coba, bukan produk yang cuma 80%, cuma 60% gitu, kita nggak bisa lihat apa progresnya cuma 60% itu. Nah, itu kekurangan dari metode waterfall yang sudah kita tinggalkan itu. Nah, manfaat kedua adalah problem discovery, di mana kita bisa rework terbatas pada durasi sprint. Nah, dalam plan driven atau waterfall, kesalahan baru biasanya ditemukan di akhir. Kesalahan itu saudara biasanya bisa ditemukan ketika di akhir-akhir nih. Misalnya setelah 6 bulan kita ngoding itu, 6 bulan kita ngoding, kita bikin programnya, ternyata ada kesalahan in arsitektur. Nah, misalnya saudara bikin software absen gitu di aplikasi, saudara menggunakan yang terbaru, misalnya saudara menggunakan Flutter gitu kan. Nah, ternyata setelah kita coding, udah jalan 6 bulan kita coding program itu, pas di akhir ternyata Flutter ini tidak bisa mendukung untuk aplikasi kita. Ada kekurangan di situ. Maka terpaksa kita ulang lagi dari awal program kita. Nah, terpaksa kita bongkar lagi projectnya, kita cari bahasa pemrograman baru. Nah, itu kekurangan dari si waterfall itu, kekurangan dari plan driven arsitektur. Nah, reworknya bisa mengulang lagi dari awal project kita berminggu-minggu bahkan berbulan-bulan. Nah, dalam Scrum itu bisa diatasi. Nah, setiap sprint pendek itu kalau ada kesalahan di sprint ini kita bisa perbaiki di sprint berikutnya. Dampaknya terbatas, tidak ada penumpukan masalah besar di akhir. Nah, itu kelebihan dari si time box sprint ini.
Kemudian manfaat ketiga adalah work planning, di mana kita bisa memahami kapasitas dari tim kita. Nah, dengan sprint yang konsisten durasinya saudara, tim mulai memahami kapasitas mereka. Dalam 2 minggu misalnya kita bisa menyelesaikan sekitar 20 story point gitu. Ini membantu dalam perencanaan jangka panjang nih. Product owner bisa bilang ke kita, kalau punya backlog 200 poin, velocity sekitar 20 poin per sprintnya, maka butuh 10 sprint atau sekitar 5 bulan tentunya untuk mengerjakan project ini kan, karena kita sudah estimasi dari awal gitu. Nah, ini tentu perkiraan kasar ya, tapi lebih baik daripada tidak ada sama sekali. Kalau kita menggunakan waterfall, kita nggak tahu nih berapa lama produk ini selesai, dan produknya cuma bisa deliver kalau semuanya sudah beres dan terutama dokumentasinya sudah ada. Itu metode pengembangan lama tuh. Nah, kalau pakai sprint ini kita bisa estimasi berapa lama kira-kira project kita bisa selesai. Ini Bapak cerita sedikit pengalaman ya. Saya pernah menangani tim yang baru pertama kali pakai Scrum. Di sprint pertama, mereka ambil terlalu banyak PBI karena mereka optimis nih, mereka rasa mereka bisa mengerjakan secepat mungkin gitu. Akhirnya banyak yang tidak selesai. Di sprint kedua mereka ambil terlalu sedikit karena trauma dengan sprint pertama. Nah, setelah 3 sampai 4 sprint mereka mulai paham kapasitas mereka. Dan velocity-nya mulai normal, mulai stabil dan planningnya juga lebih akurat. Nah, seperti itu. Kemudian slide berikutnya ini menunjukkan aktivitas dalam sprint itu, saudara. Nah, ada tiga aktivitas utama dalam sebuah sprint. Sprint pertama adalah planning, kemudian sprint execution, planning, nah sprint execution, sama sprint review. Nah, ya. Ini adalah 3 aktivitas utama nih dalam sebuah sprint. Mari kita bahas satu persatu. Pertama, sprint planning. Nah, ini dilakukan di awal sprint. Tim sama product owner itu berkumpul untuk menjawab 2 pertanyaan. Pertanyaan pertama adalah apa yang akan dikerjakan di sprint ini? Kita pilih backlog-nya, kita pilih PBI-nya. Kemudian bagaimana pekerjaan ini bisa diselesaikan? Kita pecahlah si PBI menjadi tugas-tugas yang teknis. Nah, seperti itu. Nah, output dari sprint planning adalah sprint backlog. Nah, yaitu daftar PBI yang dipilih beserta tugas-tugas teknisnya. Nah, durasi sprint kurang lebih biasanya 2 sampai durasinya nih biasanya antara 2, di sini aja lah ya. Ini 2 sampai 4 jam. Nah, dan untuk sprint overall, sprint ini biasanya, ingat, sprint itu biasanya selesai dalam waktu 2 sampai 4 minggu. Jangan sampai lupa ya. Nah, seperti itu. Nah, karena itu maka jangan terlalu lama dan jangan terlalu singkat. Dan aktivitas berikutnya setelah kita memiliki sprint backlog adalah sprint execution. Nah, inilah yang paling penting nih. Dimana kita, ini adalah inti dari sprint. Kita bekerja mengimplementasikan PBI yang sudah dipilih di sprint backlog. Selama eksekusi ada beberapa kegiatan rutin nih. Pertama, kita implement adalah namanya daily scrum. Nah, ini adalah meeting singkat ya setiap pagi untuk koordinasi apa yang akan dikerjakan hari itu. Kemudian test automation, di mana kita menjalankan tes secara otomatis. Ini biasanya dikerjakan oleh DevOps ya. DevOps dia bikin semacam unit testnya. Dan satu lagi continuous integration, di mana kita mengintegrasikan kode secara terus-menerus. Ini juga bagian dari DevOps pekerjaan DevOps nih. Nah, tim saudara-saudara bekerja secara mandiri, tidak ada intervensi dari luar. Product owner tidak boleh mengubah prioritas ketika di tengah sprint. Nah, product owner cuma bisa intervensi ketika sebelum sprint. Nah, setelah sprint tidak ada intervensi lagi. Kalau ada ide baru, masuk ke backlog ke sprint berikutnya. Nah, seperti itu.
Nah, aktivitas ketiga juga penting nih, yaitu sprint review. Ini pertama, ini kedua, ini ketiga. Nah, ini terjadi, inilah proses sprintnya yang nomor 2 tadi. Nomor 3 baru kita laksanakan yang namanya sprint review dan retrospektif. Nah, ini adalah akhir dari sprint. Biasanya ada 2 meeting nih. Pertama, sprint review, yaitu kita tim mendemonstrasikan hasil kerja kita kepada product owner dan stakeholder. Kemudian product owner dia menerima atau menolak PBI kita. Kalau diterima, dianggap PBI-nya selesai. Kalau ditolak atau tidak diterima, maka kita akan kembalikan dia ke backlog dengan catatan. Nah, maka akan dicoba diulang lagi di sprint berikutnya, atau kita atur lagi produk backlognya. Nah, meeting kedua adalah sprint retrospektif. Nah, ini tim kita berkumpul dalam satu rapat gitu tanpa ada product owner untuk refleksi. Nah, apa kira-kira yang berjalan dengan baik di sprint ini? Apa yang bisa diperbaiki dan apa aksi perbaikan untuk sprint berikutnya? Ini biasanya mirip seperti apa ya? Apa namanya kalau dalam Islam itu? Muhasabah pekerjaan tim seperti itu. Nah, sprint review ini fokus pada produk saudara-saudari mahasiswa, dan sprint retrospektif itu fokus ke prosesnya. Nah, pertanyaannya saudara, menurut Anda mana yang lebih penting nih? Review produk atau review pekerjaan tim? Nah, keduanya penting. Review memastikan kita membangun produk yang benar, dan review untuk pekerjaan tim itu juga penting, kita bisa membangun produk dengan cara yang benar. Selanjutnya kita bahas sprint goal, apa tujuan dari sprint itu. Nah, slide ini menjelaskan tentang sprint goal, saudara. Tidak semua sprint itu bertujuan menambahkan fitur baru. Sometimes ada juga sprint yang tujuannya untuk hal yang lain. Nah, contohnya bisa kita bagi menjadi 3 jenis tujuan sprint. Sprint yang pertama adalah tujuannya fungsional, yaitu ini yang paling umum ya. Biasanya kita bertujuan menambahkan fungsionalitas baru dari produk kita yang bisa digunakan oleh pengguna. Contohnya siswa bisa mengumpulkan tugas secara online. Nah, itu adalah sprint yang sifatnya fungsional goal. Nah, sprint goal kedua adalah support goal. Biasanya itu support goal ini adalah kadang kita perlu sprint untuk fokus ke infrastruktur dari software kita. Nah, mungkin tim dia perlu setup server baru gitu ya. Mungkin ada migrasi database atau membangun fondasi teknis untuk memudahkan pengembangan di masa depan. Misalnya kita mau bikin GitLab baru gitu ya. Nah, contohnya kita migrasi server dari MySQL misalnya ke Postgre. Nah, pengguna dia tidak lihat perubahan ini, tapi di tim kita memang merasakan manfaat panjangnya. Nah, goal ketiga adalah performance atau improvement reliability. Nah, ini fokus ke peningkatan kualitas non-fungsional nih. Biasanya kita bikin tujuannya adalah membuat aplikasi lebih cepat, lebih stabil, dan lebih aman. Nah, contohnya optimasi waktu loading halaman dashboard. Nah, yang awalnya 5 detik sekarang di bawah 2 detik. Atau menambah fungsi redundansi server agar uptime dia jadi 99%. Itu juga bagian dari sprint ya, yaitu performance sama reliability. Nah, penting untuk dipahami saudara, semua jenis goal ini valid ya. Tidak semua tim tidak perlu menyeimbangkan antara menambahkan fitur baru, menjaga kualitas, atau performance. Nah, kalau terlalu fokus pada fitur, biasanya utang teknis akan banyak tuh. Nah, menumpuk dia, akhirnya sulit berkembang. Tapi kalau terlalu fokus pada teknis, maka pengguna tidak akan mendapatkan fitur baru dan bisa saja dia beralih ke kompetitor. Jadi antara 3 ini dia harus seimbang. Jangan sampai ada yang tumpah tindih, jangan sampai ada yang terlupakan gitu. Nah, makanya perlu ditentukan
apakah sprint ini untuk fungsional atau untuk support atau untuk meningkatkan performance. Nah, bayangkan saudara, tim Anda tuh punya utang teknis yang sudah menumpuk. Misalnya, product owner dia terus mendorong fitur-fitur baru karena tekanan bisnis gitu. Dia pengen fitur ini tambahkan, fitur ini tambahkan, ini tambahkan. Tapi apa yang Anda lakukan kira-kira sebagai Scrum Master nih, orang yang mengendalikan sprintnya? Menurut Anda, apa yang perlu Anda lakukan? Nah, ini situasi yang sering terjadi di dunia nyata ya. Maka kita butuh negosiasi dengan product owner-nya, komunikasi yang baik antara tim sama product owner. Kita sudah beberapa kali menyebutkan yang namanya daily scrum ya, yaitu rapat harian. Nah, sekarang mari kita bahas lebih detail tentang apa itu daily scrum. Nah, daily scrum itu biasanya adalah rapat harian, biasanya 15 menit pagi hari, di mana seluruh tim development dia berkumpul untuk koordinasi. Nah, apa yang dibahas? Pertama itu apa yang saya kerjakan kemarin. Nah, kemudian kita bahas apa yang akan saya kerjakan sekarang. Yang ketiga, ada hambatan apa yang saya temukan kemarin. Nah, mengapa rapat ini harus singkat? Karena meeting ini bukan untuk report ke manajemen nih, tapi lebih ke sinkronisasi anggota tim. Jadi kita ganti-gantian, nanti kita sebutkan kemarin saya kerjain apa, terus sekarang hari ini saya mau ngerjain apa dan apa hambatan minggu kemarin, itu aja. Kita ini bukan tentang laporan ke manajemen nih, tapi lebih ke sinkronasi supaya orang tahu apa yang kita kerjakan. Nah, kalau terlalu lama ini akan mengganggu waktu kerja, karena itu banyak tim biasanya melakukannya sambil berdiri atau stand up meeting ya. Nah, kalau duduk tentu terkadang cenderung panjang. Nah, kapan dilakukan? Biasanya kita di pagi hari nih sebelum kerja, ketika apel misalnya. Nah, ini membantu tim merencanakan apa yang dilakukan hari itu. Nah, siapa yang hadir? Biasanya yang hadir itu adalah tim development, kemudian product owner juga wajib hadir, dan juga Scrum Master juga wajib hadir biasanya. Dan mostly product owner sama Scrum Master itu dia cuma mendengarkan, dia tidak terlibat dalam itu. Tapi mereka boleh menginterupsi, mereka juga tidak boleh menginstruksi atau memerintah. Nah, jadi itu tujuannya cuma untuk memberitahu kepada tim kita apa yang akan kita kerjakan hari ini. So, apa yang harus dihindari dalam daily scrum? Daily scrum ini bukan forum untuk pertama memecahkan masalah teknis. Nah, ingat, daily scrum bukan untuk memecahkan masalah teknis ya. Nah, solusi masalah biasanya dilakukan setelah meeting dengan orang-orang terkait. Dan juga dia bukan untuk melaporkan ke bos, dan juga tujuannya adalah bukan untuk mengevaluasi kerja individu lain. Ya, kerjaan orang jangan diganggu, kita cuma jelasin apa kerjaan kita. Nah, tips pengalaman dari saya, daily scrum yang baik itu biasanya seperti tim sepak bola sebelum pertandingan tuh. Mereka berkumpul sebentar, nah, kamu jaga kanan, kamu jaga kiri, kita serang lewat tengah gitu. Lalu mereka main. Bukan briefing panjang yang membosankan. Nah, kalau ada masalah, cukup sebutkan aja, aku ada masalah di library X, nanti setelah meeting kalau ada yang paham mungkin bisa bantu gitu. Tidak perlu meeting bahas panjang-panjang berlebar-lebar gitu. Cukup memberitahu saja kepada orang apa yang kita temukan hari itu. Nah, praktik wajib dalam Scrum saudara, ada 2 praktik teknis yang paling penting dalam Scrum, dalam daily Scrum. Pertama adalah test automation sama continuous integration. Nah, Scrum sendiri tidak mengatur praktik teknis sebenarnya, itu terserah tim. Tapi tanpa test automation sama code integration akan sulit menjalankan sprint dengan efektif. So, pertanyaan klasik nih untuk dalam pengembangan software nih. Kapan suatu pekerjaan bisa disebut sebagai selesai? Nah, dalam Scrum kita punya definition of done atau DOD disingkat. DOD. Nah, ini adalah checklist yang harus dipenuhi sebelum sebuah PBI itu bisa dianggap selesai. Nah, slide ini menunjukkan contoh DOD yang terdiri atas 5 level nih. Nah, sebuah PBI itu
itu akan dianggap selesai jika pertama, satu, kode sudah direview. Maksudnya adalah programmer lain sudah membaca kode ini, memberikan masukan gitu ya. Kemudian standar coding sudah dipenuhi, sama komentar juga sudah ditambahkan, dan juga sudah direfaktor hal-hal yang sudah dilakukan seperlunya. Yang kedua, sebuah PBI akan dianggap selesai. Level keduanya adalah jika sudah dilakukan unit test, di mana semua unit test untuk kode ini sudah dibuat dan sudah sukses otomatis, sudah dijalankan gitu ya. Nah, unit test ini adalah tes untuk komponen kecil, misalnya satu fungsi atau satu kelas, itu tes semua otomatis, semua harus dijalankan secara otomatis ya, bukan manual dijalankannya. Nah, level ketiga, sebuah PBI bisa dianggap down kalau di level ketiga dia sudah integrated, artinya kode itu sudah diintegrasikan dalam batch utama, ini dalam dalam main branch nih. Nah, misalnya di branch master atau di branch main tidak ada konflik dan proses integrasinya berhasil. Level keempat, sebuah PBI akan dianggap selesai jika telah diintegrasikan dan sudah dites. Nah, tadi integrasi saja, sekarang dites hasil integrasinya. Semua integration testnya sudah berjalan dengan sukses. Integration testnya sudah menguji apakah komponen-komponennya itu bekerja sama dengan baik. Jadi kita tes lagi semua fungsi-fungsi program kita yang sudah kita integrasikan tadi. Nah, level kelima akan dianggap selesai apabila product owner sudah menganggap bahwa fitur itu sudah sesuai dengan apa yang diharapkan. Nah, juga sudah ada acceptance test, biasanya manual sih. Acceptance test ini sudah dilakukan dan berhasil. Ini biasanya kita lakukan dengan menggunakan product manager nih, atau sebagai dia acting user gitu. Nah, definition of done ini disepakati bersama oleh tim biasanya. Nah, dan semakin ketat definition of done, semakin tinggi kualitas dari program kita. Tapi semakin lama waktu yang dibutuhkan, tapi biasanya akan semakin lama waktu yang dibutuhkan kalau kita ingin kualitasnya tinggi ya. Maka sebagai tim kita harus menemukan keseimbangan antara waktu yang cepat dan kualitas yang oke gitu. Nah, contoh di OD sederhana untuk tugas kuliah nih. Pertama, misalnya kodenya misalnya pertama kodenya tidak error gitu ya. Nah, bentar Bapak apakan dulu. Sama contohnya tugas kuliah, satu, kode tidak error. Yang kedua, semua fitur oke. Yang ketiga, kode yang penting dikasih komen. Yang keempat, tidak ada codingan yang error gitu ya, tidak ada codingan yang masih dalam bentuk dead code ya. Nah, kemudian yang kelima, sudah di-push ke repository. Nah, itu contoh untuk tugas kuliah sederhana nih. Nah, menurut Anda, apakah DoD ini bisa berbeda untuk setiap PBI? Nah, atau apakah harus seragam nih? Nah, idealnya DoD itu standarnya adalah untuk semua PBI. Tapi kadang ada PBI teknis, misalnya kita melakukan riset gitu ya, yang tidak perlu unit testing. Tim bisa saja dia berdiskusi dan membuat pengecualian, tapi harus jelas dan disepakati kapan selesainya sebuah sprint atau PBI.
So, sekarang kita masuk ke konsep yang menjadi ciri khas dari Agile nih, yaitu adalah self-organizing team. Ya, ini adalah dalam Agile saudara-saudari mahasiswa, tidak ada tim yang istilahnya lebih tinggi dari yang lain gitu. Tim itu adalah terdiri dari orang yang memiliki berbagai keahlian. Tidak ada bos yang duduk di atas dan tidak ada yang memberi perintah. Mereka semua setara, saling berdiskusi dan bersama-sama mencari tujuan. So, tim yang memiliki otonomi untuk memutuskan sendiri bagaimana cara terbaik menyelesaikan pekerjaan mereka. Mereka tidak menunggu perintah dari manajer, mereka berdiskusi, berdebat, mencapai konsensus, lalu bertindak. Nah, mostly karakter dari self-organizing team ini, pertama, ukurannya kecil, biasanya paling banyak itu 5-8 orang. Nah, kalau terlalu kecil, dia bisa kurang sumber daya, kalau terlalu besar, koordinasi mungkin sulit. Nah, kemudian biasanya mereka memiliki skill yang diverse gitu ya, yang memiliki skill keahlian yang dibutuhkan. Seperti contohnya ada programmer yang khusus di bidang back end, ada programmer yang fokus di bidang front end, ada programmer yang fokus di database-nya, sama ada orang yang fokus di testing saja, ada yang ahli di UX sama EX gitu. Nah, kita tidak boleh tergantung pada pihak luar untuk pengerjaan inti dari sebuah program, karena semua bagian penting dari tim kita harus ada dalam tim itu. Nah, karakteristik ketiga adalah koordinasi dilakukan diskusi dan konsensus. Tidak ada komando dalam sebuah self-organizing team dalam Agile. Keputusan itu diambil secara bersama setelah diskusi. Nah, pun kalau ada perbedaan pendapat misalnya, kita cari jalan tengahnya. Kalaupun ada deadlock gitu ya, tidak dapat jalan tengah, maka bisa voting untuk minta bantuan kepada Scrum Master. Nah, daily scrum sebagai sarana komunikasi dan koordinasi, saudara. Daily scrum itu bukan cuma untuk tidak untuk laporan ya, tapi untuk sinkronisasi dan identifikasi masalah apa yang ditemukan oleh tim kita yang lain. Nah, adapun tantangannya, saudara, mostly pertama adalah part-time member satu. Kalau ada anggota kita yang dia sifatnya adalah part-time, dia bukan full-time job. Nah, mungkin dia hanya masuk 2 hari dalam seminggu. Nah, itu biasanya koordinasinya sulit. Apalagi mereka mungkin ketinggalan informasi karena dia tidak terlibat dalam beberapa diskusi penting. Kemudian ada mungkin tim kata yang kerjanya remote gitu. Nah, dia kerja di area yang jauh. Nih, tantangannya semakin nyata nih. Biasanya tim tidak bisa duduk bersama di satu ruangan. Maka solusinya bisa kita gunakan tools-tools seperti aplikasi-aplikasi rapat online seperti Slack, Microsoft Teams, Zoom, atau juga pastikan jadwal meeting rutin. Nah, pengalaman saya nih pribadi, saya pernah memimpin tim yang tersebar di beberapa kota. Kota Padang, kota Jakarta, dan kota Bandung. Awalnya memang sulit sih kita memanage itu. Tapi sekarang setelah kami rutin video call, kadang setiap pagi gitu ya, atau menggunakan Slack untuk diskusi cepat, dan juga Google Docs sama kolaborasi dokumen, mostly kita bisa mendapatkan chemistry, kita bisa mengembangkan tim dengan lebih efektif. So, menurut Anda, apakah self-organizing team ini bisa bekerja tanpa Scrum Master nih? Nah, atau tanpa Product Owner? Nah, menurut Anda bisa nggak dia bekerja sendiri tanpa adanya Scrum Master, tanpa adanya Product Owner? Kalau dipikir-pikir sebenarnya bisa, tapi akan sulit. Kalau tanpa Product Owner, tidak ada yang menjembatani antara tim sama pelanggan gitu. Nah, kalau nggak ada Scrum Master, nggak ada yang bisa membantu kalau misalnya tim mengalami hambatan atau untuk menjaga progres. So, saudara, bagaimana caranya si self-organizing team itu bisa berkomunikasi dengan pihak luar? Nah, self-organizing team, saudara, dalam Agile itu dia tidak boleh berkomunikasi dengan pihak luar. Nah, dan juga dia tidak bisa juga hidup dalam gelembung ya. Nah, mereka harus walaupun mereka tidak boleh berkomunikasi dengan pihak luar, tapi mereka harus berinteraksi dengan dunia luar seperti manajer gitu, atau pelanggan, atau tim marketing, atau HRD, dan lain-lain. Nah, slide ini menunjukkan bagaimana managing director interaction nih.
ada dua peran utama yang menjadi jembatan antara tim yang dalam sprint dengan pihak luar, yaitu Scrum Master dan si product manager. Nah, dua inilah yang bisa berinteraksi langsung dengan tim. Nah, kedua ini dia memiliki peran yang berbeda, saudara. Pertama kita bahas dulu dari si product owner. Nah, product owner dia adalah bekerja sebagai customer utama dan juga tim marketing. Dialah satu-satunya sumber dari requirement nih. Nah, requirement semuanya dari dia. Semuanya dari dia, dari si product owner. Semua interaksi dengan customer, dengan pengguna, atau dengan stakeholder bisnis dilakukan melalui si product owner. Ini penting nih agar tim tidak kewalahan dengan berbagai permintaan yang bertentangan. Nah, tugas si product owner ini dalam interaksi eksternal, pertama, dia mengumpulkan satu feedback gitu. Nah, dia mengumpulkan feedback. Yang kedua, dia memahami kebutuhan pasar atau market. Yang ketiga, dia bernegosiasi dengan stakeholder. Yang keempat, baru dia menyampaikan visi dari produk kepada tim. Nah, visi dan misi produk kepada tim. Ini adalah tugas utama dari si product owner dalam hal external interaksi dengan dunia luar nih. Nah, kemudian yang kedua, barulah peran dari si Scrum Master. Nah, Scrum Master ini adalah tujuannya adalah sebagai security dia, saudara-saudara mahasiswa. Kenapa dia bilang security? Karena kita perlu melindungi tim dari gangguan eksternal. Nah, kalau ada manajer lain yang memerintah ke tim langsung nih, misalnya kalau di kampus kita ada dekan gitu, ada dekan lain yang sengaja dia panggil developer di LDTI, dia mau bilang dia tolong tambahkan fitur ini ke ini. Nah, itu nggak boleh ya. Nah, apapun itu terkait sebuah produk, kalau dalam menggunakan agile harus melalui si Scrum Master. Nah, kalau ada manajer yang ingin merintah langsung, maka si Scrum Master ini akan bilang, sampaikan ke saya, nanti saya sampaikan ke tim. Nah, kalau ada divisi lain yang butuh bantuan tim, maka si Scrum Master yang ngatur semuanya. Nah, sehingga saudara, maka tugas si Scrum Master ini dalam interaksi eksternal adalah pertama, dia harus menghilangkan hambatan tim. Yang kedua, dia akan mengkomunikasikan kebutuhan tim ke organisasi lain. Misalnya, dia yang menghubungkan antara tim dengan yang ketiga, dia menjadi representasi tim dalam meeting manajemen. Jadi kalau ada manajemen bertanya apa hasil kerja dari si tim kita tadi, maka dia yang maju gitu. Nah, itu tujuan pekerjaan utama dari si Scrum Master. So, kenapa kita perlu memisahkan perannya? Ini tim development, saudara, harus fokus pada pengembangan. Nah, mereka tidak boleh terganggu dengan rapat-rapat yang tidak perlu. Contohnya rapat dengan customer, itu rapat dengan direktur, rapat dengan rektor, itu nggak perlu sebenarnya tim dalam ini, dalam tim programmer. Atau permintaan mendadak dari si manajemen lain. Nah, product owner lah yang dan si sosok Scrum Master ini yang menjaga gerbang masuk untuk ke tim developer kita, yang memfilter dan mengatur interaksi eksternal. Nah, analoginya, bayangkan tim development ini sebagai tim pemain bola di lapangan. PO ini dia adalah kapten timnya. Nah, atau pemilik klubnya. Nah, ini dia si
product owner-nya. Sementara si Scrum Master dia adalah pelatih atau official. Nah, yang mengurus logistik, mengatur jadwal, dan memastikan pemain bisa fokus main. Nah, pemain tidak perlu langsung berkomunikasi dengan manajemen klub ya. Dia tidak perlu langsung komunikasi dengan supporter. Dia cukup main bola aja. Semua masalah eksternal harusnya bisa diselesaikan oleh si product manager sama Scrum Master. So, meskipun Scrum itu bagus ya saudara-saudari mahasiswa, tidak memiliki maksudnya bukan berarti bahwa dia tidak memiliki kekurangan. Nah, Scrum secara tidak secara eksplisit mengatur tanggung jawab manajemen proyek tradisional. So, mari kita lihat kalau di perusahaan-perusahaan biasa gitu ya, apa sih tanggung jawab seorang manajemen proyek atau project manager gitu. Nah, kalau bisa kita lihat di gambar di slide, ada beberapa hal seperti pertama, risk management gitu. Kemudian budgeting gitu kan. Nah, kemudian ada lagi reporting. Nah, reporting. Dan ada lagi resource allocation atau mengalokasikan sumber daya. Nah, ada lagi stakeholder management. Itu harusnya adalah pekerjaan yang menjadi inti dari pekerjaan project management atau project manager. Nah, di Scrum siapa yang melakukan ini? Scrum tidak menjawabnya, secara eksplisit tidak menjelaskan bagaimana caranya mengambil alih tanggung jawab si project management. Nah, secara teori Scrum yang murni itu tim yang self-organizing team mengatur dirinya sendiri, sementara product owner itu mengurus produk, dan si Scrum Manager dia mengurus proses. Tapi kenyataannya saudara, tentunya perusahaan tetap butuh laporan keuangan ya, laporan KPI lah namanya kayak gitu, atau butuh laporan performa dari si usernya. Dan juga kita juga butuh sebuah manajemen resiko gitu ya, kalau misalnya ada anggota tim yang tidak selesai gitu, atau proyek-proyek yang tidak selesai gitu, ada resikonya. Juga kita butuh alokasi budget dari tim keuangan, berapa budget yang dibutuhkan untuk proyek ini gitu ya. Nah, Scrum di basicnya, secara teorinya dia mengabaikan ini. Tapi kita butuh seorang Scrum Master untuk mengambil alih tugas manajemen. Maka dalam praktiknya biasanya saudara, Scrum Master ini sering mengambil alih peran tambahan nih. Dia menjadi penghubung antara tim dengan manajemen, antara tim dengan direktur. Dia menyusun laporan juga, laporan keuangan, laporan tim gitu ya. Dia mengolah resiko juga dan lain-lain. Tapi hati-hati, kalau terlalu banyak tanggung jawab manajemen yang diambil oleh si Scrum Master, maka si Scrum Master bisa lupa apa kerjaan utamanya sebagai coach atau pelatih dari tim ini. Nah, alternatifnya beberapa perusahaan dia menambahkan peran seorang project manager nih di samping ada Scrum Master. Jadi si project manager ini dia fokus ke hal administratif saja, seperti manajemen, keuangan, sama yang lain-lain. Sementara si Scrum Master dia fokus pada coaching sama proses dari programnya, progres dari PBI-nya atau product backlog itemnya. Nah, ini menunjukkan saudara bahwa tidak ada framework yang sempurna. Scrum sebagai salah satu framework agile gitu ya, memang memiliki kekurangan tersendiri. Nah, kitalah sebagai user yang harus adaptif. Gunakan Scrum untuk ambil hal-hal yang baik dari si Scrum ini. Tapi tambahkan elemen lain yang kira-kira dirasakan kurang, seperti itu. So, apa key point dari pelajaran mata kuliah kita hari ini?
Nah, kita sudah menempuh perjalanan panjang ya. Sudah bahas bagaimana agile itu secara teori, kita juga sudah bahas bagaimana salah satu framework dari agile yaitu Scrum. Nah, saatnya kita merangkum poin-poin penting dari mata kuliah minggu ini. Pertama, agile itu dia cepat, dia hadir sebagai respon terhadap lambatnya metode tradisional, dan fokus pada pengiriman cepat, adaptasi terhadap perubahan. Cocok untuk software sebagai produk yang harus cepat beradaptasi dengan si pasar. Kedua, praktik extreme programming seperti user story, TDD sama CI. Nah, extreme programming dia memberikan praktik-praktik yang teknis yang kini menjadi standar industri. Menulis user story, test driven development, continuous integration, refactoring, ini semua adalah keterampilan yang harus dikuasai oleh seorang software engineering modern nih, seperti Anda yang ikut kuliah ini. Nah, Scrum adalah sebuah framework planning atau manajemen di mana dia ada roles-nya, yaitu project owner, ada seorang Scrum Master sama tim. Nah, Scrum memberikan struktur untuk pengolahan proyek. Ada peran yang jelas tuh. Product owner apa yang dikerjakannya, Scrum Master bagaimana prosesnya, kemudian development team apa yang mengerjakannya. Produk development team lah yang mengerjakannya. Ada ritualnya dalam Scrum ini. Pertama adalah sprint planning. Yang kedua adalah daily Scrum. Masih ingat kita bahas tadi ya. Ada lagi sprint review. Dan satu lagi yang paling penting, retrospektif atau kita mereview pekerjaan tim kita. Nah, yang keempat yaitu product backlog adalah daftar prioritas dari product backlog item. Juga harus ada grooming rutin nih. Backlog adalah sumber semua pekerjaan di mana harus dirawat, terus, di mana ditambah, diperjelas, diestimasikan dan diprioritaskan. Backlog yang sehat adalah kunci Scrum yang sukses. So, selanjutnya adalah sprint, di mana setiap sprint adalah sebuah proyek kecil, hasilnya harus selalu dalam kondisi siap rilis. Nah, kondisi siap rilis. Meskipun mungkin tidak langsung rilis ya, tapi kita menjaga kualitas dan mengurangi resiko. Nah, self-organizing team itu adalah tim agile yang mengatur dirinya sendiri. Mereka tidak menunggu perintah, mereka berdiskusi dan mengambil keputusan secara bersama. Dan juga interaksinya dengan dunia luar dihandle oleh seorang product owner sama Scrum Master. Dan yang ketujuh adalah gunakan elemen Scrum meskipun tidak full. Kita harus fleksibel. Tidak harus kita menjalankan Scrum secara 100% persis seperti yang dibahas di buku ini. Ambil elemen yang sesuai dengan konteks Anda. Yang penting adalah sprint, agile, kolaborasi, adaptasi, dan pengiriman nilai secara terus-menerus atau continue delivery. Nah, itu yang paling penting. Oke, sekian perkuliahan kita minggu ini, saudara. Kita sudah sampai di akhir minggu kuliah kedua tentang topik Agile Software Engineering. Saya harap dengan nonton video ini Anda memahami apa itu Agile, mengapa Agile diperlukan, apa isi Agile Manifesto, dan lain-lain. Nah, kalau masih ada yang bingung, silakan tulis pertanyaan di kolom komentar. Saya akan usahakan menjawab satu persatu. Untuk kuliah minggu depan, kita akan masuk ke bagian selanjutnya. Saya akhiri perkuliahan hari ini dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Saya Fikri Aulia. Sampai bertemu lagi di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.